Kata Syekhuna, wa qabla al-jawab an hadhihi al-mas'alah yajibu an yu'lam. Awalan, sebelum masuk ke dalam jawaban, bahwasanya tentang permasalahan ini hendaklah diketahui perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama adalah awalan maqalahu al-Imam Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah taala. Fa innahu qala, pertama, hendaklah dia mengetahui apa yang telah dikatakan atau yang telah difatwakan oleh Imam Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahumullah taala, yaitu apa yang sudah difatwakan atau dikatakan oleh Imam Abdullah anak Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, qad sarraha al-ulama anna an-nusus as-sahihah as-sarihah allati la mu'arida laha wa la nasikha wa kadzalika masailul ijma' la madhahiba fiha wa innamal madhahibu fima fama fahimahu al-ulama minan nusus aw alimahu ahadun duna ahad aw fi masail al-ijtihad wa nahwi dzalik. Kata beliau, Imam Abdullah mengatakan, kata beliau, sungguh telah menyatakan secara gamblang dan secara terus terang atau terang-terangan dan jelas para ulama bahwasanya an-nusus as-sahihah, bahwasanya nas-nas yang sahihah, dalil-dalil yang sahihah, yang sharihah, yang terang dan gamblang, yang tidak ada satu dalil pun menentang dia, tidak ada dalil yang kontroversial dengannya, dan tidak ada nasikh, tidak ada dalil yang membatalkan hukum dalil-dalil tersebut. Wa kadzalik, demikian juga kata beliau, masailul ijma', demikian juga dalam perkara-perkara ijma' para ulama, ijma' para ulama. Masalah ijma' yang tidak ada mazhab di dalamnya, ijma', kesepakatan. Wa innamal madhahibu fima fahimahul ulama, hanya saja yang dikatakan mazhab tersebut atau pandangan-pandangan tersebut adalah terhadap apa-apa yang telah dipahami pandangan tersebut oleh para ulama daripada nas-nas tersebut. Au alimau ahadun duna ahad, atau diilmui oleh seseorang daripada yang lainnya. Ada orang mengilmui yang lain enggak. Au masail ijtihad, atau perkara-perkara ijtihad, wa nahwi dzalik, dan sejenisnya. Jadi ya, bahwasanya dalil-dalil yang sahihah, yang sharihah, yang jelas dan gamblang tersebut yang dipahami oleh para ulama
yang tidak ada satu dalil pun yang menentangnya atau yang kontroversial atau yang paradok dengan dalil-dalil tersebut, ya, maka itu harus diikuti oleh dia. Ikuti karena tidak ada pertentangan. Kemudian yang kedua, maqalahu Imam Abdurrahman ibnu Hasan, ini masih anak beliau, ya, cucu beliau, Imam Abdurrahman ibnu Hasan ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Fima taqaddama naqlu anhu annahu qala la yasughu taqlidu illa fi masail ijtihad allati la dalila fiha yurja'u ilai min kitabin wala sunnah. Imam Abdurrahman ibnu Hasan ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, cicit beliau atau cucu beliau, cucu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan kepada kita, kata beliau, la yasughu taqlidu, tidak dibolehkan taklid. Yasughu artinya yajuzu, tidak dibolehkan taklid kecuali di dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang tidak ada dalil untuk merujuk kepadanya, baik daripada kitab, baik dalam sunnah. Saya ulangi, tidak boleh taklid, tidak boleh fanatisme, ya, kecuali di dalam perkara-perkara yang berbentuk ijtihad para ulama yang memang tidak ada dalil untuk merujuk kepadanya, baik daripada Alkitab dan Sunnah. Itu baru boleh kan? Kalau tidak demikian tidak boleh. Kalau ada dalil muqaddam min ayyi syai', ada dalil itu lebih didahulukan dari segala apapun. Alkitab wa sunnah muqaddamun, didahulukan. Oleh karena itu kalau ulama menjelaskan kepada kita, idza waradan nas batalan nazar, kalau sudah ada dalil, batalan nazar, maka seluruh bentuk pendapat dan pandangan batal. Sama dengan kaidah lain kalau para ulama fikih mengatakan idza waradal ma batalat tayammum. Idza waradal ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air, tayamum batal. Artinya tayamum itu batal dengan adanya air. Kalau nggak ada air, tayamum dia. Dan dalil juga demikian. Orang berpandangan dengan ijtihadiyah dia. Kalau ada dalil, batal pendapat dan pandangannya. Dalil lebih dulu. Itu makna dari perkataan para ulama tentang masalah ijtihadiyah tersebut. Ya, lanjutkan. Tsalitsan yang ketiga, maqalul 'allamah al-habr asy-syekh Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hasan bima taqaddama naqlu anhu min qawlihi. Sekarang yang ketiga, perkataan daripada cicit beliau, anak daripada Imam Abdurrahman, ya, itu Imam Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Subhanallah, ya, rata-rata turunan beliau, Allahu Akbar, turunan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita lihat kalau kalian baca sejarah, rata-rata adalah jadi ulama, rata-rata rahmatullah. Ya, lanjutkan. Kata beliau, na'am, inda darurah wa adamul ahliyati wal ma'rifati bis sunani wal akhbar wa qawaidil istinbat wal istidhar yusaru ila taqlid la mutlaqan bal fima ya'suru wa yakhfa. Kata Imam Ishaq, na'am, artinya taklid. Taklid itu kapan? Inda darurah. Taklid itu adalah dalam keadaan yang betul-betul darurat. Betul-betul dalam keadaan terpaksa. Darurat, terpaksa. Ya. Wa adamul ahliyah.
Dan orang yang taklid tersebut dia tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan. Nggak ada dia kapasitas ilmiahnya, nggak mampu dia. Ya awam. Dan tidak ada wal ma'rifah bisunnah wal akhbar. Tidak ada kemampuannya untuk mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW dan kabar-kabar daripada Nabi SAW. Nggak ada kemampuan sama sekali. Paham itu? Wa qawaidul istinbat, dan tidak mampu untuk memahami kaedah-kaedah mengambil kesimpulan dan konklusi daripada masalah tersebut, dan tidak mampu juga istizhar, menampilkan dan menonjolkan, mengeluarkan dalil. Nggak mampu dia. Nah, orang seperti ini yusaru ila taklid, maka dia silakan ikuti taklid dan pemahaman salah satu dari para ulama tadi. Ikuti oleh dia. Tetapi yang demikian juga kata beliau, la mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Ini baik. Bukan secara mutlak. Bukan secara lepas demikian saja, tidak. Bahkan diikat dengan apa? Fima ya'suru wa yakhfa, yaitu dalam perkara-perkara yang sulit dan tersembunyi bagi dia. Ini sudah dijelaskan juga sebelumnya para rahmatullah bahwasanya ya seorang seorang awam itu adalah kewajiban kepada dia atau kepada mereka adalah mengikuti firman Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalian tanyalah orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak mengilmui dan tidak tahu. Maka ketika itu peranan dia sebagai orang awam atau ami adalah bertanya pada siapa? Ahli ilmu. Dapat dia fatwa daripada ulama tersebut sudah diikuti oleh dia sampai dia mendapatkan dalil yang lebih rajih, yang lebih sahih dan lebih tepat daripada yang demikian. Itu tidak ada masalah, boleh dia. Paham itu? Yang demikian itu boleh. Dan itu kita lihat banyak di kalangan para ulama juga ada. Oleh karena itu untuk lihat pada rahmatullah, kadang-kadang ulama berfatwa hari ini A, besok B. Dan bahkan dulu perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya, mereka melarang bagi kita untuk mengambil fatwa mereka tanpa melihat kepada dalilnya. Sebab mereka berfatwa hari ini A, besok bisa B. Bisa demikian. Oh, enggak ada perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan qaulul qadim, qaulul jadid. Imam Syafi'i ada fatwa yang lama, ada yang baru. Kalau kita melihat ke kitab beliau apakah Al-Um, ya, kitab fikih beliau yang masyhur adalah Al-Um, Imam Syafi'i. Kalau di situ ada fatwa baru, ada fatwa yang lama, atau kitab ya Imam Nawawi Al-Muhadzab Asy-Syirazi yang disyarahkan oleh Hafidz An-Nawawi. Di situ jelaskan itu. Ada fatwa Imam Syafi'i yang lama, ada yang baru. Itu artinya intiqaliyat, berpindah dari fatwa yang lama kepada yang baru. Itu wajar, itu biasa di kalangan para ulama rahmatullah. Jangan itu dianggap satu aib. Imam Al-Albani juga banyak demikian. Atau Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, siapapun para aimatul salaf yang dari dahulu sampai hari ini. Biasa oleh mereka demikian. Bukan aib itu. Karena dalil kepada mereka baru sampai sekarang dapat dalil yang lebih sahih. Rujuk mereka. Syekh Albani berapa banyak kadang-kadang kita lihat dalam mentasahih hadis saja. Sekarang dikatakan hadisnya hasan. Ya, tidak lama setelah itu berapa bulan atau tahunan rahmatullah setelah diteliti rupanya hadis lemah. Kembali dia kepada kebenaran. Atau diingatkan oleh muridnya, Syekh begini terjadi dialog ringan, dia kembali kepada kebenaran. Itu banyak. Kalau kalian dirasah kitab Syekh Albani nampak itu. Pada rahmatullah, demikian kita yang dijelaskan oleh Syekh kepada kita dalam perkara ini. Sekarang tunjukkan. Kemudian kata beliau, wa idza taqarrara hadza fi nafsi talibil ilmi wa rasakha fi dhihnihi fal jawabu huwa. Kata beliau, apabila perkara yang 3 poin di atas ini, 3 tadi, ya, taqarrar, ya, menetap dan paham, ya, bagi seorang penuntut ilmu, warasakha fi dhihnihi, dan kemudian rasakh, artinya menempel di dadanya, di fi dhihni, di akalnya, otaknya, di akalnya atau di otaknya menempel dan artinya paham tentang demikian, maka
jawaban sebagai berikut. Annahu, lihat. Bahwasanya annahu qad sabaqa naqlu a'immati da'wati rahimahumullah ta'ala fi hadhihi al-mas'alah. Athna an naqli anhum fil mas'alati al-ula wala mani'a min dhikri dhalika huna walakin bi ikhtisarin shadid. Faqul. Awalan qala Syekh Abdullah wa Syekh Husain wa Syekh Ali wa Syekh Ibrahim abna'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa Syekh Hamd bin Nasir Ibnu Muammar rahimahullah ta'ala al-wajib, lihat, al-wajib alal mukallaf ayyattaqiyallaha mastata'a kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata beliau kepada kita, yang baik, sesungguhnya telah lewat penukilan, artinya nukil-nukilan akwal dari para a'immatud dakwah. Kalau dikatakan a'immatud dakwah adalah imam-imam dakwah yang dimulai dari zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahab sampai hari ini. Kalau dikatakan dalam kitab a'immatud dakwah, ini bisa juga kalian lihat di kitab Durrus Saniyah. Durrus Saniyah. Durrus Saniyah itu adalah kumpulan fatwa-fatwa ulama Najdiyah yang dimulai daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahab sampai hari ini. Itu puluhan jilid kitabnya. Ya. Nah, jemaah rahmatullah, di kitab itu nanti dijelaskan itu fatwa-fatwa ulama mulai zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahab sampai imam-imam salaf, artinya imam Najdiyah, turunan beliau dan imam yang hidup di sekitar Najd sampai hari ini. Terkatakan a'immatud dakwah. Nah, beliau sudah jelaskan sebelumnya. Kalau dikatakan a'immatud dakwah dalam mereka-mereka tersebut di dalam perkara ini, di sela-sela penukilan daripada mereka tentang perkara yang pertama. Dan tidak ada salahnya kita nukil di sini atau kita ulang kembali, tapi dengan ringkasan yang ringkas. Kata Syekhuna, Syekh Muhammad, faqul awalan. Pertama. Kata Syekhuna yang pertama, saya katakan bahwasanya berkata Syekh Abdullah, ya anak beliau, ya, wa Syekh Husain anak beliau, wa Syekh Ali anak beliau, wa Syekh Ibrahim mufti sebelum Syekh bin Baz, buta juga, itu mufti sebelum Syekh bin Baz, itu Syekh Ibrahim. Kata beliau kepada kita, ini kata beliau abna'u Syekh Muhammad memperjelas lagi bahwa mereka adalah anak-anak daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa Syekh Hamd bin Nasir Ibnu Muhammar. Ini adalah Syekhud dakwah, termasuk dalam artinya dalam kitab tersebut sebutkan beliau-beliau ini. Betul rahmatullah. Ya. Mereka mengatakan al-wajib alal mukallaf, lihat, yang diwajibkan kepada kita seluruhnya, kita nih orang-orang yang telah diberi beban oleh Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang yang telah diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin. Apa kewajiban bagi mereka? Kata beliau, kata mereka ini ayat taqiyallah mastata'a. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah semampu dia. Dia bertakwa kepada Allah semampu dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada jiwa tersebut kecuali semampu dia melakukan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita mengatakan, ya, kalau beliau, ya, amartu bi syai'in, kalau seandainya saya memerintah pada kalian sesuatu, ya, amartukum bi syai' fa'tuhu bimastata'tum. Datangi sesuatu itu dengan semampu kalian. Ya, wa ma nahaitukum anhu, dan apa-apa yang selarang kalian daripadanya fajtanibu, tinggalkan dia. Ini juga dijelaskan dalam menafsirkan ayat Allah Azza wa Jalla, ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah itu,
Wa matakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari para Rasulullah SAW kalian ambil, dan apa yang dilarang kalian tinggalkan. Oleh karena itu, rahmatullah, di sini beliau katakan itu kewajiban pertama. Artinya bertakwa kepada Allah semampu dia. Enggak ada artinya takalluf. Enggak ada bentuk ghulu, bentuk ekstrim atau bentuk berlebihan, enggak ada. Kemudian fa in kana al-mukallafi ahliyatun, ya, lima'rifati dalail masail minal kitab wa sunnah, wajaba alaihi bidzalika bittifaqil ulama. Kata beliau sebaliknya, kalau seandainya orang yang mukallaf tadi, orang yang diberi beban tadi, yang sudah diberi kewajiban oleh Allah Azza wa Jalla, seseorang sudah diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi ahliyah, dia memiliki kemampuan, memiliki kapasitas daya ilmiah. Ya, mampu dia untuk apa? Lima arifati dalailil masail. Dia memiliki kemampuan untuk mendalami atau mengilmui atau memahami. Karena itu, pendalilan-pendalilan daripada masalah-masalah tersebut yang istimbatnya diambil daripada kitab dan sunnah, wajib alaihi dzalika bi ittifaqil ulama. Maka wajib baginya untuk kembali kepada dalil tersebut dan bukan taklid. Kembali kepada dalil, enggak taklid. Dia kenapa? Dia ahliyah. Dia memiliki keistimewaan, memiliki kemampuan, memiliki kapasitas ilmiah. Maka diwajibkan pada masa itu kepada dia adalah kembali kepada dalil tersebut, bukan kepada ya makna fattakullah mastata'tu, artinya enggak tahu dalil dia. Itu beda tadi. Ini orang yang mengilmui dalil. Kemudian selanjutnya, Thanian, yang kedua, yaqulu Syekh Allamah Abdurrahman ibn Hasan, fayajibu ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutubal ulama wa nadhara fiha wa 'arafa aqwalahum ay ya'rida ala ma fil kitabi wa sunnah fal munsifu yaj'alun nadhar fi kalamihim wa ta'ammulihi ya tariqan ila ma'rifatil masail wa istihdariha dhihnan wa tamyizan lis-sawabi min al-khata'i bil adillati allati yadhkuruha al-mustadilluna wa ya'rifu bidzalika atau ya'rifu bidzalika man huwa as'adu bid-dalil minal ulama fayattabi'uhu. Kata beliau, Syekh nama Abdurrahman ibnu Ahsan, di sini baik, Abdurrahman ibnu Hasan mengatakan kepada kita, cucu beliau, wajib atas orang-orang yang nasaha nafsahu, wajib bagi seseorang yang telah nasih, yang artinya memahami akan dirinya, orang-orang yang memahami akan dirinya, ya, yang menjadi penasehat terhadap dirinya. Apa yang wajib pada dia? Idza qara'a kutubal ulama, baik, apabila dia membaca kitab-kitab para ulama. Pertama, dia membaca kitab-kitab para ulama. Wa nadhara fiha, dia baca kemudian dia telaah, dia teliti, dia pahami, dia tadabbur. Wa arafa aqwalahum, kemudian dia mengetahui tentang pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan mereka. Tahu dia. Kami itu. Kemudian ayya'ridhaha ala ma fil kitabi wa sunnah. Hendaklah dia posisinya pada masa itu dia muqaranahkan, dia cocokkan akwal ini dengan apa yang dijelaskan daripada Alkitab dan Sunnah, itu dengan dalil. Ya, kalau ulama ini dalil cocok atau tidak? Itu maksudnya itu. Ya, setiap akwal ulama yang dia baca daripada kitab-kitab tersebut, dia cocokkan dengan dalil. Dia muqaranahkan dengan dalil daripada kitab dan Sunnah. Maka fal munsifu, seorang yang munsif, seorang yang adil, ya ja'alun nadhar fi kalamihim, hendaklah dia memposisikan dan meletakkan ya penelitian
terhadap perkataan-perkataan para ulama tadi, ya, wa ta'ammulihi, dan ta'ammul artinya telaah, penelaahan dia. Sebagai apa? Sebagai tariqan ila ma'rifatil masail. Penelaahan dia tersebut dia jadikan sebagai cara dan metode untuk mengilmui dan memahami permasalahan-permasalahan yang dijabarkan tersebut, wastihdhariha dhihnan. Kemudian dia bisa menjabarkan dan menjelaskan dan menghadirkan secara refleks. Akwal itu hafal begini. Baca rahmatullah. Dan kemudian kata beliau selanjutnya, wa tamyizan lis-shawab, dan kemudian dia hendaklah memposisikan sebagai bentuk pembedaan terhadap yang benar daripada yang salah. Oh, ini benar, ini salah. Dengan apa? Bi adillati, dengan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh para pendalil, oleh para ulama yang mendalilkan dalam kitab tersebut. Ya'rifu bidzalik, dan itu mengetahui adalah orang-orang yang betul-betul berbahagia dengan dalil dari kalangan para ulama dan diikuti ulama tersebut oleh dia. Ya, kalau ulama itu memahami, tahu dia dan mengerti dia, ikuti ulama tersebut. Yang penting dah dalil. Kalau ulama itu pegang dalil, ikut dalil itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tsalitsan, wa yaqulu Syekh Allamah Hamdun Ibnu Nasir Ibnu Muammar lama su'ila hal yalzamul mubtadi'in wa muta'allimin litaraqqi ila ma'rifatid dalil an-nas ala kulli mas'alatin. Kata beliau, ya, kata Syekh Hamdun Ibnu Nasir ditanya, apakah melazimkan terhadap orang-orang pemula, sini betul baik, apakah diharuskan melazimkan kepada pemula-pemula, bagi orang-orang yang belajar, pemula, tidak iya, baru pemula dalam menuntut ilmu, ya, lazimkah bagi dia untuk teraki, untuk naik, meningkat, mengenal dalil-dalil yang dinaskan, mengenal dalil-dalil yang dijadikan sebagai dalil dan nas terhadap setiap masalah yang ada. Ini ditanyakan tentang pelajar-pelajar, para penuntut ilmu yang pemula, yang baru-baru belajar, apakah diharuskan baginya untuk mengilmui, untuk naik, ya, meningkat, mengilmui, memahami dalil yang menaskan, mendalilkan, yang didalilkan terhadap setiap masalah yang ada. Beliau katakan, fa'ajaba jawabuhu ya'lamu mimma taqaddam. Ya, jawabannya adalah sebagaimana yang telah lewat, wa huwa anna alaihi, bahwasanya yang diwajibkan kepada dia adalah ayat taqiyallah bihasbi istita'atihi. Ini kewajiban dia. Jadi bagi orang-orang pemula, para penuntut ilmu yang pemula, ibtidaiyah atau mubtadi'in, atau kita yang baru masuk dalam bidang ilmu, paham itu? Baru kita memulai, baru kita belajar. Apa kewajiban kita pada masa itu? Kewajiban kita, kata beliau di sini adalah hendaklah dia bertakwa kepada Allah semampu dia. Dia malu, dia baru. Bukan sudah lama dia menuntut ilmu, kemudian dia sudah berkiprah dan sebagainya. Tidak, dia baru. Nah, apa kewajiban dia? Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seorang jiwa kecuali yang mampu dia. Maka fala yahjumu ala taqlid wa yakhlut ila ardihi ma'a qudrati ala ma'rifatid dalil. Namun demikian, jangan dia langsung menerjunkan dirinya kepada taklid, kemudian dia tetap tinggal di negerinya, padahal dia mampu untuk mengenal dan mengilmui dalil itu. Artinya di sini, setelah dia bertakwa kepada Allah semampu dia, dan Allah tidak memberatkan apa yang mampu dia lakukan, di sini juga dia dituntut apa? Belajar terus dan mengilmui dan memahami dalil-dalil tadi sesuai dengan istidraj, perjalanan daripada cara dia menuntut ilmu tersebut. Artinya tidak selamanya juga dia harus taklid atau harus mengikuti satu dalil daripada seorang ulama
tanpa mengilmui dalil yang lebih sahih daripada demikian, tidak. Dia harus belajar, menuntut, mencari dan sebagainya. La siyama idza kana qadhiyan, apalagi kalau dia seorang qadhi, hakim, ya, muftian atau mufti. Paham itu? Walahu malakatun qawiyah, dan dia memiliki malakah qawiyah, memiliki kepiawaian, memiliki kemumpunian, mumpuni dalam masalah ilmu dan pemahaman yang kuat. Yaqwa biha alal istidlal wa ma'rifatir rajih, yang kuat, ya, untuk mengetahui dan mengilmui mana dalil yang rajih, mana yang tidak rajih. Kalau dia seorang qadhi, seorang alim, seorang mufti, penjurah makmul mufti, dia tidak boleh dia hanya mengikuti tanpa dalil. Harus dia belajar terus, harus dia cari mana lebih hak sebagainya. Fa inna rajulan nabiyh alladzi lahu mafhamun wa fihi dzaka, sesungguhnya seorang laki-laki yang nabi. Nabi itu penjurah makmullah yang nyalinya hidup, yang cepat memahami dan cepat mengambil istinbat dan sebagainya. Ya, alladzi lahu fahmun, dia memiliki pemahaman, wa fihi dzaka, dia memiliki kepintaran. Idza sami'a ikhtilafal ulama wa adillatahum fil kitab allati yadhkuru fiha yudhkaru fiha aqwal ulama wa adillatahum, apabila dia mendengar perselisihan-perselisihan para ulama dan dalil-dalil mereka yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut, yang telah disebutkan di dalam kitab itu tersebut tentang akwal, tentang perkataan-perkataan para ulama dan para dalilnya, ya, seperti kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab Mughni adalah kitab fikih ala mazhab Imam Ahmad yang dikarang oleh Imam Imam Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, itu fikih ala mazhab Hanabilah tapi dengan cara sunnah. Kitab mazhab Imam Ahmad yang besar itu dia. Kitab syarah, Ustaz syarah ini kurang tahu apakah syarah Mumti', ya, atau syarah Muhadzab. Sebab nggak dibeli takkid kuyut oleh beliau, nak beli batasan. Syarah ini bisa saja Mumti', syarah Ibnu Utsaimin. Bisa saja syarah Al-Muhadzab, syarah Al-Muhadzab Asy-Syirazi, penjarah oleh Hafidz An-Nawawi. Tamhid Ibnu Abdul Bar, Tamhid. Ini kitab, ya, kitab hadis ala fikih mazhab Imam Malik, syarah Muwatta. Kalian buat di situ kalau kalian mau buat Al-Mughni, itu kitab fikih ala mazhab Imam Ahmad, buat itu. Al-Mughni, ya, kitabul fiqh ala mazhab Imam Ahmad. Wasyarah imma tu syarah Al-Muhadzab oleh Hafidz An-Nawawi, kitabul Muhadzab oleh Imam Asy-Syirazi. Imam Asy-Syirazi disyarahkan oleh Hafidz An-Nawawi, namakan Syarahul Muhadzab. Atau kitab Syarah Mumti'. Syarah Mumti' disyarahkan oleh Imam Utsaimin. Tamhid itu dia Imam Abdul Bar, Tamhid kitabu Syarah Muwatta Imam Malik, kitab fikih hadis Muwatta Imam Malik. Wa nahwi hadhil kutub, dan sejenis daripada kitab ini, yahsulu indahu fil ghalib, yang ada di sisinya pada dasarnya ma ya'rifu bihi rujuhani ahadil qaulain, yang dia ilmui, ya, mengetahui dia mana dua perkataan yang lebih sahih, ya. Sekarang yang keempat, rabi'an, thumma naqala Syekh Ibnu Muammar an Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, annahu qala, beliau mengatakan aktsaru man yumayyizu fil ilm minal mutawassitina idza nadhara wa ta'ammala adillatal fariqain biqasdin hasan wa nadhrin tam tarajjaha indahu ahaduhuma, lakin qad la yathiqu bi nadhari bal yahtamilu anna indahu ma la ya'rifu jawabahu
wal wajib ala mithli hadha muwafaqatuhu lil qawl alladhi tarajjaha indahu bila da'wan minhu lijtihad. Tolong dipahami. Yang baik Ustaz, coba berpelan-pelan. Itu yang baik. Kata beliau, kata Ibnu Muammar, aktsaru man yumayyizu fil ilm. Kebanyakan orang-orang yang yumayyiz, yang membedakan, yang bisa memisahkan, membedakan dari kalangan mutawassitin, dari kalangan para ulama yang adil, ulama yang wasata, yang adalah, yang khiyar, yang adil, yang baik, yang munsif. Apa dia? Idza nazara, apabila dia melihat, wa ta'ammala, menelaah, meneliti, adillatil fariqain, dia menelaah, meneliti dalil-dalil daripada dua kelompok ulama. Ulama A kelompoknya, ulama B dengan kelompoknya, dilihat oleh dia. Ingat, dia melihat biqasdin hasan, dia melihat dengan tujuan yang betul-betul baik, wa nadharin tam, dan dengan penelaahan dan penelitian yang sempurna, bukan didahului rasa hasad dan dengki atau kebencian. Jangan. Oleh karena rahmatullah, kalau kita lihat fikih-fikih muqarin, fikih-fikih perbandingan mazhab yang dikenal di zaman ini, fikih muqarin. Syalbani selalu mengatakan itu fikih muqarin. Itu muqaran bainal adillah. Itu kitab bisa kalian lihat di kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd. Ya, itu jadi kurikulum di Jamiah Islam University sampai hari ini. Bidayatul Mujtahid di Libya juga jadi kurikulum itu. Bidayatul Mujtahid 2 jilid, itu kitab fikih. Sebenarnya pengarangnya ala mazhab Malikiyah Andalus, Ibnu Rushd al-Andalusi. Beliau itu mengarang kitab itu, Bidayatul Mujtahid, itu adalah menjelaskan tentang muqaranah, perbandingan mazhab. Jadi kalau dia bicara misalnya dalam masalah alams, menyentuh orang yang bukan mahramnya ketika selesai wudu, nanti jelaskan oleh itu. Ya, kalau dikatakan ikhtalafal ulama fi hadhil masalah ila thalathati madzahib aw arba'ata madzahib aw 9 sampai 5 sittah. Kadang 3 mazhab atau 2 pandangan atau 3 pandangan, 4 pandangan, 5 sampai 9. Itu fikih, tergantung yang mengajarkannya. Kalau mengajarkannya adalah fikihnya ala mazhab Malikiyah, yang ditarjih oleh mazhab Malikiyah aja. Kalau mengajarnya adalah ala mazhab Hanabilah, ya terjih oleh dia mazhab Hanabilah aja. Ustaz mengalami itu dan tahu orang-orang yang Ustaz sebutkan, bahkan dosen Ustaz itu. Oleh karena itu kitab itu Syalbani lebih cenderung yang mengajarkannya adalah orang yang muhaddits, yang tidak terikat dengan satu mazhab. Itu lebih aman dia. Paham itu? Dia pikirnya subhanallah, kalau orang-orang artinya tidak mengarah ke fikih sunnah, mengarah ke fikih mazhab, atau nanti kata dia adalah tarabba, terdidik di atas qawaid fikih, ya, terdidik di atas kaedah-kaedah fikih dan usul fikih dalam satu mazhab tertentu. Kalau sekedar dia belajar dasar untuk meloncat ke atas, nanti kata sebagai tariqah jalan untuk menuju yang lebih bagus setelah itu, tidak ada masalah. Tapi orang yang tarabba, terdidik dengan fikih mazhabiyah, apakah Syafi'iyah atau Malikiyah atau Hanafiyah atau Hanabilah, kalau dia betul-betul mumpuni dalam bidang demikian, kalau dia mengajar, dia akan cenderung mengajar itu tarjih kepada mazhab yang dianut. Contoh yang dekat aja kalian lihat, jauh sejauh. Ini sudah saya bahas di kajian kota. Syalbani menerangkan panjang lebar dalam kitab Tamamul Minnah. Tamamul Minnah itu adalah kitab ta'liq ala fikih sunnah Syekh Sabiq, ya, Al-Ikhwani, Al-Misri, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Syafi'iyah,
Dia mengarang kitab Fiqh Sunnah, 3 jilid kitabnya. Itu ditalik, dikomentar oleh Syalbani, dinamakan Tamamul Minnah. Yang ketemu cuma 1 jilid, 2 jilid lagi yang ketemu. Ada di rumah kitabnya. Contoh, masalah azan. Azan subuh. Azan subuh. Ya, azan subuh itu sunnahnya 2 kali. Dua kali. Walhamdulillah kita lihat dari ini orang Muhammadiyah. Nggak tahu sekarang ya. Kalau yang lama-lama masih di tahun-tahun 90-an ke bawah lah. Ketika Ustaz masih tinggal di Jalan Karet atau Jalan Sukromoto atau sekitar itulah, itu masih takwa, itu masih melaksanakan adzan subuh 2 kali. Adzan pertama pakai tathwib. Adzan pertama itu pakai as-salatu khairum minan naum. Yang sahihnya adzan subuh itu as-salatu khairum minan naum itu adzan pertama, bukan adzan kedua. Adzan pertama, bukan adzan kedua. Itu sesore-sorenya hadis. Baik dalam kitab Al-Um, baik dalam kitab Sunan Nasai. Berbagai hadis. Paham itu? Tetapi kalau orang ala mazhab, misalnya Hanabilah, dia akan mentarjih bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu adzan kedua. Adzan kedua. Sebagaimana kita lihat ya sekarang Saudi. Haramain. Ya, Haramain itu adzan subuhnya 2 kali, tapi as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum tersebut adzan kedua, bukan adzan pertama. Dan pernah menurut keterangan Syekh Ruzaik ketika baru-baru daurah di sini oleh kita, ya, itu kejut tuh. Ketika kita adzan pertama itu baca salat khairum minan naum, itu beliau nyangka sudah masuk waktu subuh. Paham itu? Sebab amalan di negeri Mamlakah sampai hari ini, adzan kedua itu yang pakai as-salatu khairum minan naum, bukan adzan pertama. Dan pernah kata beliau dirubah di Dammam, ya, Jubail. Pernah seorang pemuda mengamalkan sunnah tersebut, baca salatu khairum minan naum adzan pertama, itu ribut sekampung itu. Ngamuk orang dia. Yang itu. Akhirnya amalan mazhab seperti ini dia amalkan. Maka Syalbani dalam kitab itu bantah. Tamamulnya dibantah oleh beliau. Apa faedahnya adzan pertama itu? Kalau kita membaca as-salatu khairum minan naum adzan pertama, apa faedahnya? Membaca adzan kedua, afwan. Kalau kita adzan ke adzan kedua, membaca salatu khairum minan naum itu ada adzan kedua, apa faedahnya? Padahal kita tahu as-salatu khairum minan naum itu adalah membangunkan orang mau salat subuh, disuruh bangun. Itu 1/4 jam kata Syalbani, 1/4 jam atau paling banyak betul 20 menit sebelum masuk waktu, supaya orang bersiap untuk yang mandi, yang berwudu. Kamu itu yang sahur dia bisa sahur. Jadi sebenarnya targetnya itu dan keinginan daripada hadis tersebut adalah membangunkan orang untuk sholat. Maka pada azan kedua nggak ada lagi baca sholatul khairum minan naum, sebab Nabi SAW mengatakan secara sharahah kepada Abi Mahdhura, mengatakan idza kunta fil adzanil awal, Rasulullah SAW mengatakan idza kunta fil adzanil awal, apabila engkau berada pada azan yang pertama awal, faqul as-salatu khairum minan naum, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, itu azan pertama. Lafaz yang roji dan sahih baik itu dalam Al-Um, kalian lihat daripada sahabat Nabi SAW, muadzin beliau di Mekah, Abi Mahdhura, dan juga ada Sunan Nasai demikian. Namun ya, salah seorang dosen Ustaz ngajar fikih itu, fikih Muqarin tadi, menjadi mencari tadi, ya, ketika mentarjih masalah azan itu sudah jelas ini ada kita buat Sunan Nasai, tapi tetap ditarjih oleh dia dah, enggak azan pertama, azan kedua tadi. Itu lihat. Rahmatullah.
Itu saya bilang dalam masalah fikih baca rahmatullah yang paling selamat fikih hadis, fikih para muhadditsin, fikih ala mazhab hadis. Ya, oleh karena itu para ulama-ulama tersebut di kalam mazhab juga mereka tuh ada mengarang kitab fikih ala mazhab fikih hadis. Seperti Mughni tadi itu ala mazhab, itu bukan mazhabiyah tapi fikih dalam masalah hadis yang dikarang oleh seorang imam yang dalam mazhab Hanabilah. Ada masalah seperti kitab Manarus Sabil, Irwaul Ghalil juga masuk tuh. Itu fikih yang pengarang adalah orang Hanabilah tapi ala fikih hadis. Syalbani selalu menyerukan demikian pada rahmatullah. Oleh karena itu antum lihat sampai hari ini kita lihat boleh katakan mendunia sudah bahwasanya adzan pertama orang nggak ada adzan pertama, adzan kedua langsung. Satu aja adzan subuh. Baca salatu khairum naum pada adzan yang terakhir itu. Pada apa bedanya? Enggak ada bedanya. Jadi pada rahmatullah ittiba pada sunnah itu lebih afdal. Sunnah di atas segalanya. Sunnah itu di atas segalanya. Tapi itu jemaah rahmatullah ala kulli hal itu penjelasan beliau kepada kita dalam Syarabani dalam kitab tersebut. Fikih muqarin demikian. Pada rahmatullah karena ketika kalian mengajar kalian bisa boleh saja menelaah baca kitab-kitab fikih ala mazhab kalian baca kalau kalian sudah mumpuni mengerti dan bisa menelaah, bisa membaca, bisa muqarin membandingkan, tidak masalah. Tapi tetap mengajarkan kepada santri dan murid itu adalah mana yang rajih. Jangan diberi orang ngambang. Diterangkan kepada mereka tentang masalah wudu begini, sudah orang suruh milih, tidak bisa itu. Akhirnya anak santri kalian nanti ada usul wudu tuh. Ada yang begini nanti, ada yang subhanallah kita memberikan kepada murid, kepada orang tuh yang rojih, yang sahih bagaimana menurut hadis itu terangkan. Ini subhanallah ya, bukan kita naudzubillah taklid ya, tapi Syalbani termasuk orang-orang yang awal di abad ini yang mendengungkan fikih seperti ini. Yang lain belum. Ya, sebagian ulama setelah itu, setelah terpengaruh dan banyak mendapatkan artinya biasa dari beliau, mulai mereka memahami, mulai mereka mengajarkan demikian. Masuk si Muqbil di Yaman telah belajar dengan Syalbani. Kami itu hatta masalah takhrid, ilmu takhrid hadis itu yang menghidupkan debatnya beliau. Sebelum nggak tahu orang. Oleh karena itu yang jadi muqarrar, jadi pelajaran, jadi kurikulum di Islam University di kuliah hadis sekarang itu hasil buah tangan beliau itu. Syalbani rahimahullah, Allah yarham imam. Dalam masalah fikih, fikihnya simple, enak, nggak ada yang sulit. Fikih hadis, ya dalil, fatwa-fatwa beliau demikian. Ya, bukan kita menafikan ulama lain ada, subhanallah, sebimba Ibnu banyak. Tetapi dalam masalah fikih hadis atau masalah takhrid dan sebagainya, atau masalah penamaan kepada salafiyah, rahmatullah, atau tentang membongkar borok-borok khawarij, takfiriyin, nafas belum panjang. Ya, nafas belum panjang ya. Dan jago diakui oleh para ulama pada rahmatullah. Terlanjutkan. Ya. Jadi kalau dia betul-betul dengan husnul bikasrin hasan, dengan tujuan yang baik dan pandangan yang sempurna, kemudian tarajjah indahu ahaduhuma. Kemudian salah satu di antara perkataan itu tarajjah. Salah satu di para pendapat ulama itu nampak oleh dia adalah yang rajih A misalnya. Paham itu? Yang rajih A. Ya, yang rajih adalah misalnya kalau perkataan ulama ini. Kan? Lakin akan tetapi qad la yathiqu binadharihi, akan tetapi dia tidak percaya, tidak thiqah dengan pandangan dia dan pendapat dia. Bal yahtamilu anna indahu ma la ya'rifu jawabahu, bahkan kemungkinan saja ihtimal bahwa saja di sisinya apa-apa yang dia tidak mengetahui tentang jawabannya, maka kewajiban bagi dia ala mithli hadza, kewajiban bagi dia dalam keadaan seperti ini adalah
muwafaqatuhu lil qawli alladhi tarajjah indahu, hendaklah dia mengikuti perkataan mana yang lebih rajih tadi di sisinya, dan tanpa harus dia berijtihad sendiri. Hendak dia lihat mana yang rajih tadi, yang rajih perkataan ulama A itu diikuti dia, tidak boleh dia berijtihad sendiri. Itu dia harus menilai aqwal ulama tersebut. Khamisan, yang kelima, wa naqala an wa aidan annahu qala fi ba'd ajibatihi qad thabata fi sahih 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa lazimu dhalik anna man lam yafqah fid din lam yurid bihi khairan fayakunu tafaqquhu fid din fardhan wal fiqhu fid din ma'rifatul ahkam syar'iyyati bi adillatiha as-sam'iyyati faman lam ya'rif dhalik lam yakun mutafaqihan lakin minan nasi man qada ya'jizu 'anil adillati tafsiliyah fi jami'i umurihi fayaskutu anhu ma ya'jizu an ma'rifatihi wa yalzimuhu ma yaqdiru 'alaihi. Kelima adalah dinukil dari sebagian jawaban para ulama tadi bahwasanya telah terdapat di dalam Sahih Bukhari rahimahullah dan Sahih Muslim hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kepada dirinya kebajikan, kami itu, barang siapa ya seseorang yang dimana Allah menginginkan kepada dirinya kebajikan, bagaimana dia? Allah subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan dia sebagai orang yang mutafaqih fid din, sebagai orang yang mempelajari, mendalami, mengilmui din ini. Itulah kebajikan itu. Jemaah, artinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita kebajikan, Allah beri kecenderungan kepada kita untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mendalami ilmu, mendengarkan ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu. Itu kebajikan itu. Tidak ada kebajikan lebih baik daripada ilmu. Ya, nasrul ilm di zaman abad ini, zaman ini Imam Abdullah Mubarak. Imam Abdullah Mubarak di tahun pertama Hijriah, di penghujung-ujung tahun 80-an Hijriah atau lebih, ratusan ya, 100 di atas. Beliau mengatakan bahwasanya nasrul ilm, menyebarkan ilmu di abad ini, di abad beliau itu, jemaah, itu adalah satu yang sangat afdol ya. Di abad kita sekarang apalagi, dan termasuk juga menyebarkan ilmu itu adalah tuh Android. Para ulama ditanya, termasuk Syekhuna Syekh Sulaiman Al-Haili, ditanya tentang masalah apakah kita menyebarkan di WA, WhatsApp, yang simple lah, WhatsApp ya, itu simple itu. Facebook saya nggak ngerti Facebook, saya nggak pandai Facebook. Wallah saya nggak ngerti Facebook. Apalagi Instagram, namanya payah baca Instagram. Ya, well, apa namanya, tekan share, itu termasuk dalam menyebarkan ilmunya. Kalian anggap tenteng itu, subhanallah. Satu aqwal ulama, pendapat ulama disebarkan atau audio, dikirim pada sebulan, itu termasuk nasrul ilm. Di abad kita ini mudah, rahmatullah, mudah ya. Kalian dapat faedah, WA kan, itu nasrul ilm. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebajikan kepada kita. Nah sekalian juga mutafaqih fiddin, artinya kelaziman daripada hadis ini, kelazimannya adalah anna man lam yatafaqqah fiddin, bahwasanya seseorang yang tidak mutafaqih fiddin, tidak mau mempelajari agama, dan tidak mau mengulang-ulangnya, tidak mendalaminya, tidak mempelajarinya, tidak ada keinginan untuk pelajarinya, maka
lam yurid bi khaira. Allah tidak menginginkan kebajikan pada dirinya. Allah musta'an. Jemaah, oleh karena itu ya, usahakan dalam hidup itu ya, menuntut ilmu itu sebagaimana kata Imam Ahmad kepada kita, minal mahdi ilal lahad, dari mulai kecil sampai ke liang lahat. Dan berdoa kita kepada Allah Azza wa Jalla, mati dalam menuntut ilmu. Jihad itu. Rahmatullah, husnul khatimah demikian. Apalagi kalau menuntut itu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu hadir di halqah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mujahid. Orang berjihad jalan Allah Azza wa Jalla. Ada muhasabah kejadian salah seorang anak Indonesia kuliah hadis, masih muda, kuliah hadis di Jamiah. Selalu saja dia tingkat 1 ya, masih tahun di situ ya, meninggal dia hadir di halqah Syekh Syekh kita, Syekh Abdul Syabad hadir dia. Waktu itu nggak tahu apakah Sahih Bukhari atau Muslim atau Bidau, yang penting dia hadir di halqah beliau, cetak. Meninggal dia, orang Makassar, meninggal dalam keadaan sakit paru-paru atau apa itu, sakitnya situ, bukan sebelum berangkat, enggak, di situ sakitnya. Meninggal, kubur baki. Syekh hari itu diliburkan sekolah apa kajiannya, dia pergi mengantarkan. Untuk lihat, karena artinya kecintaan dia kepada penuntut ilmu tersebut. Seorang alim, tentu lihat, alim besar sekarang ini. Beliau di Madinah itu sudah katakan, Masjid Nabi SAW rahmatullah mengajarkan kitab Sittah itu mungkin sudah puluhan kali selesainya, hampir 36 tahun, hampir dekat 40 tahun dia ngajar. Itu berhenti, diliburkan oleh beliau sekolahnya, apanya, halqahnya, kemudian beliau antar ke baki. Manusia itu subhanallah ya. Sekarang tajuk kan, jadi kelazimannya demikian. Kalau Allah tidak menginginkan kebajikan kepada dia, berarti dia tidak mutafaqih fid din. Fayakunu tafaqquh. Bagaimana tafaqquh fid din itu secara kewajiban? Fayakunu tafaqquh fid din fardhan. Maka adalah di sini tafaqquh, mendalami agama itu merupakan suatu kewajiban. Wal fiqhu fid din, dan memahami agama itu adalah maknanya ma'rifatul ahkami syar'iyyati bi adillati sam'iyyati, adalah mengilmui hukum-hukum syariat ini dengan apa? Dengan dalil-dalil sam'iyah. Dalil-dalil sam'iyah, dalil apa ya Ustaz? Dalil kitab dan sunnah. Kalau dikatakan dalil sam'iyah, itu dalil Alkitab dan sunnah. Kalau tidak katakan dalil nakliyah, dalil akal. Kalau itu dalil akliyah, akliyah akal. Sama dengan nakliyah. Kalau nakliyah adalah Al-Quran dan sunnah. Sam'iyah, Al-Quran dan sunnah. Kalau akal tidak. Jadi mengilmui hukum-hukum syariat ini dengan dalil-dalil Alkitab dan sunnah. Maka faman lam ya'rif dzalika lam yakun mutafaqihan. Maka barang siapa yang tidak mengetahui tentang demikian, dia tidak dikatakan mutafaqih, tidak dikatakan orang mendalami dan mempelajari ilmu tersebut. Lakin minan nasi man qad ya'jizu. Akan tetapi di antara manusia ada orang-orang yang lemah dan tidak mampu daripada dalil-dalil yang tafsiliyah, nggak mampu dia memahami daripada dalil-dalil yang secara rinci ya, fi jami' umuri, di dalam seluruh perkaranya. Maka keadaannya fayaskutu anhu ma ya'jizu an ma'rifatihi, maka gugur baginya apa-apa yang dia tidak mampu tadi, dan dilazimkan kepadanya apa yang mampu dia lakukan. Kalau dia nggak mampu untuk menelaah, meneliti sebagainya, sudah semampu dia aja. Kalau itu, kemudian kata beliau, wa ammal qadiru ala istidlal, adapun orang yang mampu untuk berdalil, mencari dalil dan memahami dalil, faqila yahrumu alaihi taqlid mutlaqan. Lihat, orang yang mampu meneliti dalil. Saya baca rahmatullah. Orang yang mampu ya di dalam meneliti dalil, memahami dalil, mencari dalil,
bertanya tentang dalil, mampu dia, ada kemampuannya, orang seperti ini yahrumu alai taqlidu mutlaqan, diharamkan kepadanya taklid secara mutlak, nggak boleh taklid dia. Wakila yajuzu mutlaqan, dikatakan juga sebagai ulama mengatakan boleh secara mutlak. Wakila yang ketiga yajuzu indal hajah, dibolehkan ketika ada hajat darurat. Kama idza dhafal waktu, idza dhaqal waktu anil istidlal, sebagaimana kalau orang seandainya sempit waktu untuk pendalilan-pendalilan tersebut dan dia butuh kepada jawaban cepat, maka pada masa itu dibolehkan baginya untuk taklid dalam keadaan darurat. Tapi hukum asalnya, hukum asal nggak boleh. Hukum asal tidak boleh. Wa hadza wa adalul aqwal, dan inilah perkataan yang paling adil. Wal ijtihadu laisa huwa amran wahidan ala la yaqbalu tajazzu wal inkisab, bal qad yakunu ar-rajulu mujtahidan fi fannin aw babin aw mas'alatin duna fannin wa babin wa mas'alatin. Kata beliau, wal ijtihad, ya, ijtihad tersebut bukan perkara yang satu tok, bukan suatu yang saklek, enggak, yang tidak menerima tajazzu, tidak menerima bagian-bagian dan pembagian-pembagian. Bahkan kadang-kadang seseorang itu dikatakan mujtahid, dan dia dikatakan mujtahid fi fannin, dalam satu cabang ilmu, misalnya hadis atau tafsir atau akidah atau fikih. Ya, jarang orang yang meliputi seluruhnya, illa marhamallah. Itu jemaah yang mengalami ilmu-ilmu, memahami ilmu secara keseluruhannya, kadang-kadang kita lihat itu nggak banyak di kalangan para ulama. Tidak seluruhnya. Ulama kadang-kadang ada menonjol dalam bidang ini. Spesifiknya dia apa? Hadis. Spesifiknya apa? Fikih. Spesifiknya apa? Tafsir. Ada gitu. Ya. Illa marhamallah, kecuali rahmat Allah azza wajalla, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kapan saya cerita pada antum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada rahmatullah, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sebagai orang yang ajaib itu, orang yang aneh. Dan bahkan sampai kufar barat juga memfigurkan dia, kan ya. Kufar barat, ya, kufar barat, orang-orang orientalis itu memfigurkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena beliau sanggup berbicara dan memahami berbagai cabang ilmu itu, sehingga dikatakan dalam biografi beliau yang dikarang oleh murid beliau Imam Abdul Hadi, ya, murid beliau yang paling muda itu, dan meninggal muda juga itu, subhanallah wa rahmatullah, cerdasnya melebihi daripada gurunya kadang, tapi meninggal muda. Orang demikian itu pendek umurnya tuh. Lihat Imam Hafiz Al-Hakami, ini Imam Hafiz Al-Hakami, guru daripada, ya, Syekh Syurubi, itu guru dia, dan bahkan mungkin sezaman juga dengan beliau, Syekh Manajmi, Zaid Madakhali. Syekh Hafiz Al-Hakami rahmatullah meninggal umur 34 tahun. Itu kecerdasan itu mufrid, artinya betul-betul cerdas gitu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga dijelaskan dalam biografinya itu, orang yang duduk di majelisnya itu siapapun mazhabnya, apakah dia mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, atau Hanafiyah atau Syafi'iyah, kalau duduk di majelisnya itu mereka rata-rata mendapatkan faedah tentang mazhab mereka yang mereka sama sekali tidak mendengar dan tidak pernah membaca daripada kitab mazhab mereka sendiri. Itu wajib, rahmatullah. Artinya beliau memang subhanallah, kalau ngaji tafsir beliau cuma sekarang nggak ketemu, maktutnya nggak ketemu. Itu beliau buka tafsir itu habis sholat Jumat sampai asar sholat sampai menjelang maghrib. Berapa jam tuh? Di Jumat terus aja, besok aja berapa? 1:30 misalnya kan, sampai asar sholat asar bilang sampai maghrib, lebih kurang 3,5 jam atau 4 jam. Itu tafsir tanpa kitab, tanpa ada mikrofon, suara jauhariyah itu suara lantang,
Itu di Masjid Damaskus, Masjid Muawiyah itu. Itu Syekhul Islam. Cuma maktutotnya, murid-muridnya yang membukukan itu nggak ketemu, hanya sedikit. Dari tafsir beliau sekitar, Ustaz punya itu sekitar 5 atau 7 kan, paham itu? Itu kalau didapat tafsirnya, Allah subhanallah itu mungkin puluhan jilidnya itu. Sama juga dengan ya Baqiyah bin Makhlad. Baqiyah bin Makhlad Al-Andalusi, salah seorang pemuda ya menuntut ilmu, dan bahkan dia pergi ke Baghdad menemui Imam Ahmad. Itu dijelaskan dalam biografinya oleh Imam Az-Zahabi, ya, dia mengarang musnad Baqiyah bin Makhlad itu kalau ketemu lebih besar daripada musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad musnad itu hadisnya lebih kurang 40.000 50.000. Dia lebih besar pada itu. Tafsirnya juga itu lebih besar daripada tafsir Pak Imam Tabari dan sebagainya, tapi tidak ketemu. Pada rahmatullah Andalus ketika mau dihancurkan oleh kufar Nasara, Andalus kaum muslimin dibakarkan dan seluruh kitab Islam dibakar. Dan kalau baca kejadian runtuhnya Andalus, rahmatullah, nangis kita. Nangis, baca aja kalian tuh syair daripada siapa namanya? Penyairnya siapa? Jundi Ar-Randi. Ya, penyairnya Ar-Randi. Ya, Randi ya. Andalus, tentang runtuhnya Andalus. Ya, itu dijelaskan oleh dia, rahmatullah. Orang kalau baca itu bisa nangis ya, karena runtuhnya itu mengerikan. Nanti lihat sejarah-sejarah seperti itu, rahmatullah, akhir-akhir Islam di negeri Andalus, akhir kaum muslimin di negeri Andalus, itu betul-betul artinya dibunuh, dibakar, dikupas, diusir, dimurtadkan. Itu di Andalus. Kalau kuliah birahmatullah, ya, kita para ulama demikian dan para imatus salaf demikian dalam hidup mereka. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Jadi ini pandangan yang lebih tepat. Jadi mujtahid itu bisa saja dalam satu bidang atau dalam bab atau dalam masalah, tanpa bidang yang lain dan tanpa bab yang lain. Kemudian sadisan keenam, wa yaqulu Syekh Allama Sulaiman bin Sahman, al-wajibu ala man nasaha nafsahu wa arada najatahu wa kana min ahli al-ilm ay yanzur al-qawl alladhi yadullu ala al-kitab wa sunnah min al-aqwal al-mutanaza' fiha itiba'an liqaulihi fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya, keenam, Syekh Al-Allamah Sahman mengatakan kepada kita, ya, yang diwajibkan kepada orang yang betul-betul sebagai nasih, penasihat terhadap dirinya dan jiwanya, di sini baik, ya, apa dia, dan di mana dia ingin mencari jalan keselamatan, dan dia termasuk dari kalangan ahli ilmu, termasuk dari kalangan ulama, artinya orang memiliki ilmu. Apa diwajib bagi dia? Hendaklah dia menelaah, membaca, menelaah, mendalami apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dari perkataan-perkataan yang berselisih tadi. Artinya akwal ulama tadi, akwal mazahib tadi. Ulama ini mengatakan A, ulama ini mengatakan B, mengatakan begini. Nah, ikhtilaf seperti itu, ya, kalau dia punya ilmu adalah dia lihat dalil yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah tentang perkataan tersebut. Kalau dapat oleh dia dalil yang menunjukkan adalah yang hak adalah A, wajib baginya untuk mengikuti. Ndak, artinya ndak berkarat dia di dalam pemikiran-pemikiran dan pandangan yang sudah mendarah daging dan mungkin turunan. Mungkin turunan. Sebagian orang belajar fikih mazhabiyah, untuk melihat kita di Indonesia ini orang belajar kitab fikih Syafi'iyah. Fikih Syafi'iyah, fikih alam mazhab Imam Syafi'i yang bukan dikarang oleh Imam Syafi'i, tidak, dikarang oleh orang-orang yang mengikut mazhab Imam Syafi'i 800 tahun, 900 tahun setelah beliau meninggal.
Itu penuh kadang-kadang dengan qila wa qal, kata sebulan, sebulan. Contoh untuk melihat saja. Kalau kalian jalan ke Jawa atau Sadulu di Lipia, anak-anak daripada Garut Jawa Barat ya, Garut belajar Lipia. Rahmatullah, kadang-kadang dia sholat nggak pakai peci. Dia udah pakai peci, baju rahmatullah, ya, nggak pakai peci dia. Nah, ketika nggak pakai peci, baju rahmatullah, ketika dia sujud itu, ini gini loh dia. Setiap sujud gini. Ada gitu itu, bukan tidak ada. Padahal berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim itu terlarang, nggak boleh. Termasuk perkara-perkara yang dilarang dalam sholat itu dia. Nah, dia berdalil dengan apa? Itu yang dipelajari dalam mazhabnya. Itu diajarkan oleh ustadznya dan gurunya yang sudah mendarah daging dalam lama. Doktrin seperti itu bukan mudah untuk mengkoreknya atau menghilangnya, subhanallah, illa marhamallah. Orang kalau sudah tertanam mazhabiyah pada dirinya, untuk meninggalkan itu sulit sekali. Kecuali orang dirahmati oleh Allah SWT. Sampai ini masih ada banyak seperti itu. Satu dua banyak. Ya. Nah, jadi diikuti dalil mana yang cocok dengan aqwal ulama tadi. Sabi'an, kita juga terakhir nih. Masih ada sisa sedikit. Sabi'an wa yaqulu samahatu syekhina al-allama al-jalil Syekhul Islam fi hadzal zaman, fi hadzal azman, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya Abdullah bin Baz rahimahullah taala, kata beliau, alladhi yatamakkanu min al-akhdhi bil kitabi wa sunnah yata'ayyanu alayhi an la yuqallida ahada minan nas wa ya'khudha 'inda al-khilaf bima huwa aqrabu ila al-aqwal, bima huwa aqrabu al-aqwal li isabati al-haqq. فهذه بعض أقوال الأئمة الدعوة رحمه الله تعالى من أحد الإمام محمد بن عبد الوهاب وإلى سماحة مفتي البلاد السعودية حاليا itu Syekh bin Baz رحمه الله تعالى, ya, وكل من ينص على أن من كان فيه أهلية لمعرفة دلائل المسائل في الكتاب والسنة يجب عليه اتباع الدليل والأخذ ya bihi wa yaskutu anhu ma ya'jizu anhu. Kata beliau yang ke-6, berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, guru daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi, kata beliau, alladzi yatamakkanu minal akhdhi bil kitab wa sunnah, seseorang yang mumpuni di dalam berpegang, di dalam mengambil, di dalam memahami, di dalam membaca, menelaah ya kitab dan sunnah, maka diwajibkan baginya, diharuskan atas dia, jangan dia taklid kepada seorang siapapun dia, hatta kepada beliau, atau kepada Syarbani, atau kepada Syekh Ibnu Taimin, atau kepada Syarabi, atau kepada Syekh Shalih Fauzan, tidak ada dia taklid. Dan hendaklah dia mengambil ketika terjadi khilaf di kalangan para ulama tersebut, dia ambil perkataan-perkataan yang paling dekat kepada yang benar. Mana yang paling dekat kepada hak, itu diambil oleh dia. Mana yang benar, mana kepada hak, itu diambil oleh dia. Tidak dia tinggalkan yang hak tersebut, tidak. Oh, ditinggalkan ini karena ulama sudah mengatakan ini ulama saya, tidak. Itu Syekh bin Baz sendiri. Kemudian kata beliau juga, kata Syekhuna Syekh Muhammad mengatakan, inilah sebagian perkataan-perkataan imam dakwah yang dimulai dari zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahab, paham itu, sampai hari ini. Bagaimana? Ya, sampai zaman ini, itu Syekh bin Baz. Mulai dari zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahab sampai di zaman Syekh bin Baz jadi mufti, inilah perkataan-perkataan mereka mengatakan, yang seluruh ulama tadi mengatakan, anna man kanat fi ahliyah, bahwasanya barang siapa yang memiliki kemampuan, mumpuni, memiliki spesifik di dalam memahami dalil-dalil dalam permasalahan-permasalahan yang terdapat daripada kitab dan sunnah, wajib baginya mengikuti dalil dan mengambil dalil tersebut dan gugur daripadanya apa yang tidak mampu dia.
Kembali kepada dalil Syekh rahimahullah. Fa'al man yad'u ila hadha alladhi dzakarahu haula'i al-a'imma al-alam wa yahuthu tullab al-'ilmi 'alayhi wa yakunu kharijiyan juhaymaniyan am yakunu sunniyan salafiyan athariyan muqtadiyan bi haula'i al-adilla an-nubala. Innal jawaba dhahirun bayyinun la khafa'a fihi wala ghumuda wala labs atau wala lubs bal dhuhuruhu ka dhuhuri syams wala yustaghrab ay ya'miya ya anhu ma'a dhuhurihi man a'ma Allahu basiratahu famathalu kamathalil khafafish idza tala'a an-nur wa dhaharat syamsu wastanara an-nas amiyat wa adlamat ya wa adlamat dunya 'alaiha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Karena itu nanti insyaallah sambung tuh sini lu kita salat ya subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka